Nah kalau dalam sholat sunnah, misalkan tarawih, qiyamul lail, sholat duha, sholat tahiyat masjid, silakan lihat Quran, hatamin Quran coba dalam sholat, itu hasilnya akan lebih mantap lagi. Iya. Ketimbang kita, ya emang. Itu solusi kalau kesibukan kerja tadi ya. Guys, nih. Apa tuh? Ada yang nanya dari akun Instagram. Oke. Ayu Pramesti 89. Siapa itu bang? Kayak baru ya? Coba kita lihat. Penggemar tahu, kucing, dan buku. Waduh, lucu juga. Tahu, kucing, buku. Nah, senang menjadi diri sendiri yang sederhana dan mengena. Gitu. Oke. Pertanyaannya langsung. Pertanyaannya kita coba bantu jawab buat kita sebutnya ibu apa mbak nih ya? Kakak lah. Buat kakak Ayu. Kakak udah Ayu. Ayu deh kan? Ya. Gimana supaya? Ayu kan adanya cantik ya. Ya Allah, pakai ditegesin lagi dah. Ade tidak tergoda. Gimana supaya bisa khatam Quran lebih dari sekali di tengah kesibukan kerja pas Ramadan? Mantep nih pertanyaannya. Karena kita mau Ramadan. Betul. Nah, gimana nih? Apalagi Ramadan bulan diturunkannya Al-Qur'an. Syahrul Quran. Harus banget. Gitu. Nah, kalau ente Ramadan kemarin berapa kali khatam? Ya range lah kira-kira kalau daripada dia gitu. Range ria banget lah. Gitu. Range lah. Sekitar berapa dari sampai berapa gitu? Antara berapa sampai berapa? 5 ke bawah lah. 5 ke bawah. Oke. Nah, ente antara 5 sampai 10 lah. Kalau aneh sih pengennya 60 kali kayak Imam Syafi'i ya. Masya Allah. Tapi masih makom ente belum nyampe. Tapi aneh masih cari caranya gimana cara bacanya gitu. Iya. Aneh masih penasaran. Kalau aneh alhamdulillah ya range lah. Di atas 3 di bawah 10 dah. Ya di bawah 4 dah udah lah. Di atas 3 di bawah 7 dah. Itu range aneh gitu kan. Kalau ente kemarin kira-kira gimana ya? Kalau yang akhirnya ente bisa khatam banyak lah gitu. Sebetulnya dalam menghatamkan Al-Quran itu sangat mudah. Apalagi kalau kita emang basicnya udah lancar membaca Quran ya. Yang udah pernah ikut kelas tahsin. Udah satu langkah lah di depan ya kalau udah ya udah aman lah kalau gitu. Apalagi kemarin selama pandemi kan banyak kelas-kelas tahsin online tuh, sangat membantu, mantap. Nah, kayaknya perlu tuh ntar Hafiz bikin kelas tahsin gimana teman-teman? Wow, berat kayaknya sih. Kita mau ke yang lain dulu lah ya. Kalau mau kelas tahsin, nantilah kita komen-komen aja dulu di bawah. Nah, sebetulnya hal yang gampang sekali. Kalau emang kita manage waktunya dengan baik. Misalkan dalam 30 hari bulan puasa, itu kan bisa dibagi ya. 1 hari 1 juz. Akan selesai pada ujungnya tuh. 30 hari 30 juz. Itu yang mau sekali khatam. Nah, kita kan pengen kayaknya Ramadan kali ini harus nih lebih dari tahun kemarin. Iya, ini kayak ya kan? Tadi kata Ayu ini ya lebih dari sekali gitu. Sebetulnya sama halnya, tinggal kita bermain strategi aja. Kesibukan kita hampir sama-sama lah. Iya. Sibuk semua lah orang sekarang, apalagi udah ada HP, makin sibuk. Malah sibuknya buat yang gak bermanfaat. Gitu. Nah, tinggal di manage aja waktunya. Gitu. Dalam sehari itu kalau kita memang berat membaca Al-Quran langsung panjang, sekali duduk 1 juz itu kan susah ya. Iya. Berat lah. Nah, mungkin dibagi habis subuh 5 halaman, masuk duha 5 halaman lagi, ya kan? Masuk ntar zuhur 2 halaman, dikitin lagi. Selesai asar atau sebelum asar 2 halaman. Ntar maghrib 5 halaman, isya 5 halaman, tuh udah berapa juz? 1 juz. Mau lanjut lagi, tambahin dikit lagi, abis tarawih baca lagi ngaji. Cakep lagi kalau emang baca sekalian artinya. Gitu. Sebenarnya hal-hal yang gampang lah. Itu udah masuk ke bisa disiasati lah. Bisa disiasati. Gitu. Dan harus ada keinginannya. Iya sih. Harus ada kemampuan yang kuat. Kita nggak bisa
udah nyiapin sebagus mungkin plan, tapi kita nggak ada kemauannya, gitu. Dan juga sarannya carilah komunitas atau nuansa-nuansa yang emang mendukung kita buat ngelakuin itu. Kalau ente, Sani? Kalau aneh tipsnya kalau menurut ente? Hampir sama. Jadi kalau misalkan lebih mudahnya emang kayak gitu sih. Jadi kalau misalkan kan ada juga yang bisa orang tuh bisa sekali duduk langsung satu jus, 2 jus, banyak lah istilahnya. Ada juga yang emang dikejar tadi misalkan pekerjaan, sibuk kerja. Ya cara baginya kayak gitu. Misalkan mau hatam 2 kali, kalau mau lebih dari sekali kan 2 kali udah lebih ya. Misalkan mau hatam 2 kali, kalau misalkan sekali yang tadi yang subuh 2 lembar 4 halaman, kan subuh 4 halaman, zuhur 4 halaman, asar 4 halaman, maghrib 4 halaman, isya 4 halaman, selesai tuh 1 juz. Nah kalau misalkan mau 2 kali, ya udah dikaliin aja. Jadi misalkan subuh 8 halaman, zuhur 8 halaman, asar 8 halaman, segitu terusnya. Tapi di ujungnya bakalan selesai 2 kali. Atau gini, kalau kita biasanya itu nyiapin waktu, ya kan? Sore lah, ntar lah ngaji. Iya. Itu kita kan nggak ada kegiatan apa ya. Dan emang fokus buat ngaji Al-Quran. Nah, saran aneh yang bikin ngaji itu akan semakin fokus dan bisa semakin panjang bacaannya. Kita coba ngaji pas sholat. Misalnya nih, kita nggak biasa nih ngaji pas sholat duha. Kita biasa banget kalau sholat duha tuh ngajinya Anas, trikul lah. Pendek. Nah, coba nanti dibiasain. Nah itu kita bakal jadi ada apa ya, ikatan lah. Wah kalau sholat duha ngajinya ini aja lah. Sholat sunnah boleh ngeliat Al-Quran teman-teman semua. Yang nggak boleh itu kita melihat Al-Quran ketika sholat rawatib. Rawatib sholat ini kan 5 waktu ya. Sholat wajib gitu kan. Nah kalau dalam sholat sunnah, misalkan tarawih, qiyamul lail, sholat duha, sholat tahiyat masjid, silakan lihat Quran, hatamin Quran coba dalam sholat. Itu hasilnya akan lebih mantap lagi. Iya. Ketimbang kita ya emang itu solusi kalau kesibukan kerja tadi ya gitu. Nah sebenarnya sedikit sharing ya, karena Andi dulu juga sempat kerja, sekarang sih kerja juga sih, maksudnya kerjanya kantoran lah istilahnya itu ya emang dari jam 8 sampai jam ada waktunya lah, kita harus masuk kantor, harus menyelesaikan tugas dan segala macamnya gitu kan. Nah itu yang aneh lakuin waktu itu satu, mungkin kalau kayak abis subuh itu udah nggak boleh lewat lah kalau emang niat mau hatam gitu ya. Jangan tidur lagi lah gitu. Iya, jangan tidur lagi di subuh terus. Karena pasti mepet kan ya. Iya, nah abis subuh tuh pokoknya jangan lama-lama udah ngaji aja. Itu lumayan kalau kita bisa, mungkin di awal-awal Ramadan belum bisa duduk lama, tapi ntar di pertengahan menjelang akhir itu kita malah bisa karena udah terbiasa gitu. Betul. Kan. Nah terus di istirahat siang, karena kan gini, kalau orang kantoran bisa siang makan siang, sekarang enggak. Nah itu bisa dimanfaatin buat ngaji gitu. Misalnya sebelum, pasti kalau orang kantoran mungkin atau kerja gitu istirahat tuh taruh setengah 12 sampai jam 1 misalnya, atau misalnya setengah 12 sampai jam setengah 1. Soalnya kan berapa menit sholat zuhur. Nah itu bisa dimanfaatin sebelum sholat, misalnya datang buru-buru ke masjid gitu atau ke tempat sholat, udah sambil nunggu sholat ngaji. Selesai sholat sambil nunggu masuk lagi ya ngaji lagi gitu. Kayaknya lebih banyak waktunya dah. Iya. Kan kalau misalkan siang waktu misalkan tadi misalkan sholat zuhur jam 12 berapa gitu. Kan masih ada waktu 1 jam setengah lah sampai jam 1 gitu. Kan kalau misalkan Ramadan tuh nggak makan. Jadi masih panjang waktu sehari. Nah, terus anggap asar tuh di jalan lah, nggak banyak waktunya gitu. Misalnya kecut segala macem, Terus maghrib misalnya buka gitu. Nah buka ini juga jangan sampai terlalu lama saat buka. Cukup aja, yang penting udah dibuka puasa. Kalau memang makanan sekecil-kecil silakan. Kalau memang mau langsung makan berat silakan. Nah itu kan masih ada mungkin waktu sekitar mungkin sampai setengah jam, itu manfaatin buat baca Quran. Nah setelah itu sholat taraweh, ya kan, yang terserah mau ngambil yang 23, mau yang 11, mau yang sejus atau yang nggak yang sejus gitu kan. Nah itu ntar setelah itu niatin setelah habis taraweh
itu saya mau misalnya kalau kasih waktu ngaji misalnya setengah jam, terus istirahat misalnya 15 menit, ngaji lagi setengah jam, baru bisa gitu istirahat tidur, ya kan, bangun lagi tahajud, ngaji lagi di dalam sholat. Jadi sebenarnya gimana cara kita mengatur siasat tadi? Jadi gini, kalau memang belum bisa mengalokasikan waktunya, ya udah sisip-sisipkan di waktu-waktu yang mungkin kita ngerasa ini bisa nih gue masukin waktu buat ngaji. Walaupun misalnya nanti saat ngaji hanya bisa dapat 2 halaman, 3 halaman, 4 halaman, karena sedikit-sedikit menurut saya lama-lama juga akan selesai. Iya kan? Jadi jangan berpikir harus sekali duduk 1 juz atau setengah juz gitu. Ya kalau nggak terbiasa. Aneh mau ngasih satu saran yang cukup mantap nih. Nah, jadi sangat mudah kita lakukan untuk bisa menghatamkan dua lebih dari satu kali hatam di bulan Ramadan. Jadi kita itu dalam menghatamkan Al-Quran itu bisa dengan banyak cara ya. Iya. Pertama bisa membacanya emang. Udah jelas kalau kita membaca kan itu udah pasti hatam ya. Bacaan Al-Quran. Nah, pernah nggak kira-kira kita menghatamkan Al-Quran dengan mendengarkan imam-imam? Merota. Bukan. Hah? Saat tarawih. Oh. Pernah nggak kepikiran gitu? Iya. Nah jadi alhamdulillah udah bertahun-tahun, 25 tahun lebih lah di Masjid Al-Hikmah ini. Di Masjid Al-Hikmah di Jalan Bangka, Mampang lah daerah situ. Itu sudah rutin melakukan sholat malam di bulan Ramadan, tarawih dan qiyamul lail. Itu 1 malam 1 juz. Ya, nah jadi kalau emang kita berat buat ngaji yang banyak lebih dari 1 kali hatam, nah itu bisa jadi alternatif. Kita datengin tuh Masjid Al-Hikmah, sebenarnya udah banyak ya sekarang ya, yang mengadakan 1 juz 1 malam tuh pada bulan Ramadan. Nah itu silakan lah datengin, kita simakin dari awal tuh, kita ikutin bacaan imamnya, dan alhamdulillah nanti akhirnya ada doa khatimul Quran juga. Dan itu juga satu kita juga istilahnya sekalian bisa menyimak dan tahu kemampuan kita. Takut bacaan kita masih ada yang salah karena kita mendengarkan imam kan, kita juga jadi evaluasi gitu. Jadi sih betul-betul salah satu sarana soalnya itu. Iya. Karena kan kalau misalkan di Al-Quran nggak bisa tuh kita pakai satu indera, misalkan penglihatan aja. Iya. Kita harus juga pakai dong pendengaran juga. Ngafal gak gitu, ngafal Quran. Kalau emang kita lagi susah dengan membaca, ngafalin, udah penuh kayak otak nih. Coba dengerin murotal, tolong dong bacain ayat ini, aneh pengen hafal. Nah, itu sangat work dan kalau salah satu Ramadan juga ya, Rasulullah tuh kan sering simak-simakan sama mereka juga. Iya, ada rutinnya. Gitu. Jadi ya gini, kalau mungkin kita lagi istilahnya udah baca nih, terus seharian kan baca, pengen sesuatu hal yang beda gitu, kita bisa tadi minum apaan? Lu minum apa tadi lu? Gue ada isinya coy, gue ada isinya. Gimana nih? Ramen. Tim. Aduh. Gaji nih ya. Aduh, masih biarkan nih. Nah ini buat teman-teman yang nonton nih, kalau ada yang mau naruh produk-produk di Highface bisa nih, kita aus nih. Butuh nih kita sponsor nih. Mudah-mudahan nantilah di bulan Ramadan kita bisa berbuka dengan produk teman-teman. Iya. Jangan lupa minum aus. Curang nih. Gak ngasih tahu. Ya lanjut dong, sorry bang. Jadi ya itu jadi kalau kita mau sesuatu hal yang beda, karena mungkin seharian kita udah baca Quran dan kayaknya pengen sesuatu hal yang beda, ya udah kita bisa ngikutin, tetap berkaitan sama Al-Quran, itu mendengarkan Al-Quran, tapi dengan cara yang berbeda. Betul. Gitu. Mungkin teman-teman juga ada yang selama di kendaraannya juga mendengarkan murotal gitu kan, tapi pengen sesuatu hal yang berbeda, bisa tuh nimakin para imam-imam yang salat taraweh gitu. Mungkin itu kali ya jawaban kita dari tadi. Siapa yang nanya? Ayu ya. Ayu, penggemar tahu kucing. Apa tadi tuh? Satu buku lagi buku. Gitu. Semoga itu
menjawab pertanyaan buat Kak Ayu dan semua Menjawab sih, terjawab. terjawab. Ya semoga pertanyaannya tadi. Terus gimana bang kalau ada yang mau nanya lagi? Nah, kalau ada yang mau nanya lagi bisa langsung tanya aja melalui Instagram Highfest atau tulis Juga di kolom komentar. Tulis ya, aja terus di kolom komentar. Nanti kalau kita bisa bantu jawab atau menyelesaikan kegelisahan terkait bulan Ramadan, ntar kita akan coba bantu gitu. Semoga ini bisa menjadi apa ya bang? Betul lagi. Apa? Buat ingetin tadi. Kasihan nih kan gak ada minum. Kosong guys. Gimik guys. Cuman panjangan. Ini sebenarnya kode buat teman-teman yang punya produk minuman, bisa lah. Makanan juga boleh kok. Makanan boleh. Mau kopi, teh atau segala macamnya. Apapun gitu. Gimana caranya sih? Emang gimana caranya buat masukin produk sini? Nah, Caranya ya Langsung DM aja lah. DM Highfest Media. langsung DM ke Instagram Highfest Media. Gitu. Nanti silakan nanti lanjutin obrolan di situ. Insya Allah akan ditanggapin secepat mungkin. Gitu. Jadi mungkin ini aja Sip. jawaban dari kita dari kami terkait pertanyaan bagaimana cara khatam Al-Quran lebih dari sekali. Sebenarnya ya tadi mungkin sedikit, kalau mau khatam sekali sehari sejuz. Iya. Mau khatam 2 kali sehari 2 juz. Mau khatam 3 kali 3 juz sehari. Mau khatam 4 kali bisa. 5 kali sama bisa juga. Itulah caranya. Pokoknya seperti itu. Nah, mungkin ini juga mudah-mudahan jadi motivasi buat teman-teman, karena Buat kita pribadi. buat kita juga untuk lebih semangat dalam menghatam Al-Quran di bulan Al-Quran ini, itu bulan Betul. Ramadan. Gitu. Jadi oke deh. Thank you. Kita ucapkan terima kasih, dan jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, dan di subscribe. Dan yang paling penting jangan lupa untuk di share, karena dengan share itu jika teman kalian akhirnya bisa khatam Quran gara-gara ngelihat video ini, dari hasil share kalian, kalian akan menjadi amal jareh dan bisa dapat pahala juga. Amin. Enak nggak tuh? Jadi share sebanyak-banyaknya, mau ke orang yang dikenal atau enggak yang dikenal ya, gitu. Gak Makanya apa-apa. share sebanyak-banyaknya, Share aja. semoga menjadi amal jareh buat teman-teman semua. Lebih kurangnya kita bertiga mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi